Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam, Brother Refri yang dimuliakan Allah. Abang sudah tersambung dengan RH Channel karena kita lagi live kebetulan. Jadi silahkan kalau abang ingin menyampaikan sesuatu karena kita sedang ditonton orang, Bang. Silakan, Bang. Ya. Terima kasih, Brother Refri Harun yang dimuliakan Allah. Demi Allah saya nggak tahu sedang kalian tayang apa atau podcast atau apa. Saya hanya tergerak menelpon ini karena saya pas baru diizinkan oleh dokter masuk ke ruangan untuk operasi. Cuma mesti apakah sehari dulu baru besok tindakannya atau bagaimana, belum ada kepastian. Cuma saya sudah di rumah sakit. Yang kedua, ini penting buat polisi, terutama di Dirpidum dulu saya melihat di podcast, saya dibilang mangkir, 2 kali saya nggak datang. Kan sudah jelas yang utus orang, waktu itu DHL yang saya utus. Kemudian teman-teman yang lainnya juga ada anak saya ke Polda sama Bu Eni Danevi. Jadi akhirnya di mana gitu, itu kan memframing saya nggak bagus. Yang kedua betul juga Brother itu tim TPU itu ngapain di framing soal nggak ada ahunya? Emangnya tim sepak bola dari Cibaduyut ada ahunya? Kan nggak ada, cuma tim doang kok. Dan itu harusnya lihatnya Undang-Undang Dasar 45 gitu loh, pasal 28. Bebas berserikat berkumpul. Gimana sih? AHU itu alasan teknis saja, dan itu pun kalau organisasi ada ADART-nya. Itu nggak ada ADART. Bubarin nggak apa-apa, gampang nggak ada ADART gitu. Nah yang ketiganya, sangat jelas ketidakbenarannya, yaitu saya kan pelapor, pengadu, sudah 6 bulan nunggu dari bulan Desember tanggal 9. Kok baru sekarang diproses ketika Joko Widodo mendatangi Polda buat laporan, nggak lama 1 minggu diproses. Diskriminasi luar biasa, Pak Polri, Pak Sigit, tolong yang hormat nih, anak Bu Anda kok kerjanya nggak benar gitu. Karena itu saya bilang kontra protes gitu. Jadi jangan salah paham juga. Saya akan diam kalau sesuai fakta. Kalau nggak sesuai fakta masa kita diam. Advokat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 5 dan 16, standing point itu saya ini penegak hukum di samping polisi, jaksa, hakim. Jadi satu lagi kami advokat, itu dijamin Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, pasalnya 16. Dan pasal 5-nya itu membuat standing point sesama penegak hukum. 16-nya itu tidak dapat digugat perdata dan tidak dapat dipidana. Kok saya dilaporin polisi sama si Jokowi kok kalian nggak mengignore, mesti diabaikan, itu nggak benar, dia laporan nggak benar, sampah ini, dia nggak ngerti undang-undang. Kecuali saya membuat kesalahan. Kesalahan saya apa kalau pencemaran? Saya nggak pernah mencemarkan dia kok, kenapa baru sekarang dilaporin? Ini kan udah 3 tahun lalu saya bekerja, bukan baru kemarin. 3 tahun lalu saya bikin gugatan, udah 3 kali sidang, bukan 3 kali pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sekali saya cabut laporan, jadi belum kalah. Kok anak si Oto ngomong saya kalah tadi? Apa yang kalah? Cabut perkara itu bukan kalah, karena belum masuk pokok perkara. Jadi jatuhnya seri 0-0. Saya sadar waktu itu, kalau saya teruskan, saya ngerti hukum, pasti dikalahin dong. Nggak punya alat bukti dan apa saksinya, karena Bambang Tri ditahan di bawah tanah lah di Mabes Polri itu. Yang kedua, dengan kondisi itu dibilang kita kalah, dan Jokowi selalu beralasan siapa yang menuduh dia membuktikan, itu benar dalam perdata. Tapi dalam konteks waktu pidana di Solo itu pidana loh. Nggak ada urusan dengan dalil atau azas itu. Karena yang menuduh itu polisi pertamanya, kemudian jaksa dengan P21 bisa 2 pengadilan. Itu saya persoalkan betul di pengadilan ini. Kalian berani bawa tuduhan kepada klien kami itu, bahkan mendakwa menuntut 10 tahun. Alat bukti kalian apa? Nggak bisa jawab tuh jaksa itu. Kami cuma dapatnya fotokopian yang dilegalisir. Sejak kapan fotokopi jadi alat bukti? Kebetulan ada saksi ahli dari pihaknya, profesor siapa tuh? Dari UKI atau siapa itu? Saya nanya sama dia, Profesor, bagaimana penjelasan Anda sebagai ahli ya? Apakah fotokopi bisa jadi alat bukti untuk di persidangan? Nggak bisa, katanya. Udah tahu saksi yang dibawa sendiri nggak bisa kok, dipaksa sama si hakimnya juga tuh. Diputuslah klien saya 6 tahun, tuntutan 10 tahun. Saya banding kemudian dapat diturunkan 4 tahun. Saya lihat diktumnya, apa alasan kok dikurangi? Ternyata Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, pasal 14, pasal 15 tidak diberlakukan. Jadi dia confirm sekali, klien saya Bambang Sri dan Gus Dur tidak memfitnah, tidak hoak, tidak buat kegaduhan, tapi apa adanya. Kenapa? Kita dikejar-kejar blow on mereka itu adalah
Mana ijazah, kamu nggak pernah lihat ijazah asli kok. Saya dalam konteks ini bukan lagi saya menuduh atau kan orang saya ditangkap klien saya yang saya cabut suratnya yang perdatanya. Saya ikutin fokus yang di Solo, Surakarta. 6 bulan sidang tiap hari. Bukan tiap hari, tiap minggu. Nah, jadi di situ terbukti tidak ada ijazah SD, SMP, SMA itu tidak ada. SMA 6 itu belum ada. SMPP dulu 6 tahun kemudian baru SMA 6 itu ada. Kok bilang lulusan SMA 6 itu juga, aduh ya Allah. Saya tahu persis saksi itu semua, tapi semua dibenarkan oleh polisi, Mabes Polri. Ini notra bersama, makanya saya minta gelar perkara khusus ini. Wasidik terutama, Wasidik, Anda itu namanya Wasid, Dewan Pengawas Penyidik-Penyidik. Kami nuntut TPWA untuk gelar perkara khusus. Tampilkan kami. Kami nggak perlu ditampilkan, total dikalahkan aja. Nah, ini saya kira kezoliman yang luar biasa gitu. Pak Polisi sadar, kalian ini lembaga negara resmi yang bayar pajak ke kami. Kenapa kalian belain si Jokowi yang nggak justru kemprong pajak dan lain sebagainya gitu loh. Saya kira itu aja lah, saya lagi sakit, males lah. Yang penting substansinya itu, saya protes sudah itu, takdirnya Allah bisa lagi podcast, saya nggak ngarang-ngarang, nggak rekayasa. Kalau nggak suka, kan ada mekanismenya, bukan dilaporin polisi, tetapi diproses gitu. Dari penyelidikan itu harus ke penyidikan, ini nggak langsung ya. Ingat loh, penyelidikan itu belum proses justia, belum. Jadi kalaupun saya nggak datang, nggak apa-apa. Nggak mau datang, nggak ada urusan, karena belum proses justia, belum menjadi penyidikan. Karena masa nggak ngerti definisi penyelidikan dan bedanya dengan penyidikan. Penyelidikan itu upaya serangkaian dari para penyidik untuk membuat terang benderang apakah ini tindak pidana atau bukan. Sampai situ. Baru kalau udah terang, masuk penyidikan. Tindak upaya dari serangkaian upaya penyidik untuk menentukan siapa tersangkanya. Begitu. Kok belum apa-apa kita jadi dibalikin kita yang salah. Buzzer-buzzernya juga tuh kurang ajar tuh. Dialog-dialog yang nggak berkualitas tapi merasa benar. Masya Allah. Lawan saya nih dalam konteks argumentasi ya, bukan konteks berantem atau apa, itu norak betul. Kalau nggak suka itu bukan mekanisme lapor polisi. Kalian buat podcast lagi kayak, kalian buat keterangan sendiri kayak ini yang benar, ini salah. Itu masih dibenarkan dalam teori komunikasi. Kok lapor polisi? Dan polisi yang terima lagi, heran sih. Terus saya dituduh-tuduh lagi terima uang lah apa, Masya Allah. Saya ini bukan orang kaya, tapi tidak miskin gitu loh. Saya bisa aja berobat ke luar negeri kok, nggak dibantu sama siapa. Jadi janganlah fitnah orang, sakit itu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oleh karena itu saya hanya bisa berdoa, saya ada punya nilai 2, satu lagi fisabilillah, yang kedua saya dizolimi, ya, lagi sakit, doanya insya Allah makbul. Saya berdoa dengan serius, Jokowi segera ditangkap, insya Allah, amin. Dan diperiksa semuanya, pendukung-pendukungnya ikut diperiksa karena kena pasal 55, turut serta. Saya kira gitu, Bung Refli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy. Mudah-mudahan segera sembuh ya. Amin, amin, amin. Salam teman-teman ya. Iya, ya, waalaikumsalam. Oke, mari. Ya, saudara sekalian, secara tidak sengaja, rupanya yang telepon bukan Dr. Taufik, tapi Bang Egy Sujana. Tapi saya kira rekan-rekan sekalian ya, menunggu apa yang ingin disampaikan Egy Sujana. Itulah yang disampaikan Egy Sujana. Ya, jadi make it clear. Ini dalam proses penyelidikan, datang dan tidak datang itu tidak jadi masalah sesungguhnya. Kalau datang ya soal etika saja, soal etika. Tetapi Egy Sujana bukan tidak datang karena dia sakit dan sekarang berada di luar negeri. Bahkan sakitnya sakit yang lumayan lah. Dia harus melakukan operasi ya. Jadi saudara sekalian, karena itu masuk akal kalau ada gelar perkara khusus. Bayangkan dalam proses penyelidikan sudah dihentikan penyelidikannya. Padahal banyak keterangan-keterangan, banyak saksi, banyak ahli yang masih bisa dimintai keterangannya. Banyak petunjuk yang masih bisa membuktikan bahwa ada versi bahwa memang dugaan ijazah itu palsu, dugaan ya. Karena begini saudara sekalian, kalau kita lihat perkembangan kasus ini, it could be possible Jokowi memang pernah kuliah. Tapi apakah tamat atau tidak? This is the question. Bahkan kemarin salah satu narasumber di Ainus mengatakan pada saya, dia itu satu kuliahan dengan, dia bilang, lupa saya, pokoknya intinya dia satu kuliah dengan kerabatnya. Saya tanya, tahu nggak kalau dia tamat? Nah itu saya nggak tahu. Jadi kan sebenarnya yang dipermasalahkan orang itu ijazahnya, bukan pernah kuliah atau tidak. Kalau soal pernah kuliah atau tidak, ya itu bisa saja, tapi ijazahnya. Nah ijazah dan skripsi itu satu kesatuan. Anda bisa KKN,
Tetapi kalau Anda tidak bisa bikin skripsi dan tidak lulus skripsi, Anda tidak bisa dapat gelar. Jadi skripsi dan ijazah itu adalah two side in one coin. Begitu ya saudara sekalian. Sayang Bang Egy lagi sakit sehingga dia tidak bisa membela diri. Apalagi perkataan dari lawyer dari Jokowi yang menurut saya kalau didengar Bang Egy agak menyakitkan juga. Kok dia seperti gimana gitu, sakit seperti Bang Egy dikena apa gitu, kena mungkin ya dalam walaupun tidak dikatakan kena karma atau apa, enggak begitu. Sakit itu sesuatu proses yang kita tidak tahu kapan dan bagi orang beriman sakit itu ada dua kemungkinan. Kalau bagi orang yang tidak beriman itu adalah hukuman. Tapi bagi orang beriman sakit adalah cobaan, bahkan penghapus dosa. Begitu ya saudara sekalian.